There was the one that was out there during the day, and then there was the one at night that was digging up the grave. Every time you would call, the office with some new detail got bigger and bigger. Among the things they found were bowls that had been made from the tops of human skulls. Things like this just don't happen in the 1950s in a small town like Plainfield. It's not the nature of man to do the things that he did. It's an aberration. Hari ini kita akan membahas salah satu sosok paling mengerikan dalam sejarah kriminal Amerika Serikat, yaitu Ed Gein. Namanya mungkin terdengar familiar bagi penggemar film horor, karena kejahatannya yang tidak hanya brutal, tetapi juga menyeramkan. Telah menginspirasi karakter-karakter ikonik seperti Norman Bates dan Leatherface. Tapi siapa sebenarnya Ed Gein? Bagaimana mungkin seorang pria dari kota kecil Plainfield bisa melakukan kejahatan yang begitu mengerikan hingga mengguncang dunia? Di video ini kita akan membahas kisah nyata di balik sosok mengerikan ini, dari pembunuhan, penggalian kuburan, hingga artefak menyeramkan yang ia ciptakan dari mayat manusia. Bersiaplah untuk sebuah kisah yang mengaburkan batas antara fakta dan fiksi. Masa kecil Ed Gein yang kelak menjadi salah satu pembunuh berantai paling mengerikan di Amerika dipenuhi dengan kesunyian dan kekelaman. Lahir pada 27 Agustus 1906, Ed adalah anak kedua dari pasangan George dan Augusta Gein. Kehidupannya sejak dini dibayangi oleh ketidakstabilan keluarga dan kontrol ibunya yang sangat ketat. Ayahnya, George, adalah seorang pecandu alkohol yang gagal mempertahankan pekerjaan tetapnya, sehingga mengandalkan Augusta untuk menopang keluarga. Augusta seorang wanita religius fanatik dengan pandangan dunia yang keras, memutuskan untuk memindahkan keluarga mereka ke sebuah lahan pertanian terpencil di Plainfield saat Ed masih kecil. Di sini, Ed dan kakaknya yang bernama Henry hidup dalam isolasi, jauh dari pengaruh luar, di bawah aturan keras ibunya yang percaya bahwa dunia luar penuh dosa, kebejatan, dan korupsi. Augusta menganggap semua wanita selain dirinya sebagai makhluk najis, dan ia tidak ragu untuk menanamkan keyakinan ini kepada kedua putranya. Augusta sangat berpengaruh dalam kehidupan Ed, mendominasi pemikirannya dengan ajaran-ajaran agama yang ekstrim. Dia sering mengutip ayat-ayat Alkitab yang mengecam dosa dan seksualitas, serta memaksa anak-anaknya untuk mengikuti ritual keagamaan yang ketat. Dia juga mengendalikan setiap aspek kehidupan mereka, mulai dari kapan mereka boleh keluar rumah, hingga dengan siapa mereka berinteraksi. Akibatnya, Ed tumbuh tanpa teman atau hubungan sosial yang normal. Kehidupan di bawah bayang-bayang ibunya menciptakan ikatan aneh antara Ed dan Augusta. Meski ibunya sering menghina dan merendahkannya, Ed memuja dengan fanatisme yang tak wajar. Hal ini menimbulkan konflik internal karena di satu sisi, Ed merasakan ketakutan terhadap ibunya, tetapi di sisi lain, dia juga terikat secara emosional padanya. Setelah ayahnya meninggal pada tahun 1940, Ed dan kakaknya Henry tinggal sendirian bersama Augusta. Namun, hubungan mereka dengan ibunya tidak pernah menjadi lebih baik. Peristiwa penting lainnya terjadi ketika Henry, kakaknya Ed, mulai mengkritik ibunya secara terbuka. Ini membuat Ed tidak nyaman, seolah-olah Henry sedang menyerang sosok yang ia idolakan. Tak lama kemudian, pada tahun 1944, Henry ditemukan tewas setelah kebakaran di lahan pertanian mereka. Meskipun kematiannya dilaporkan sebagai kecelakaan, banyak yang percaya bahwa Ed terlibat dalam kematian saudaranya, meskipun tidak ada bukti yang cukup untuk menuduhnya. Kematian ibunya pada tahun 1945 menjadi titik balik dalam hidup Ed. Setelah kehilangan satu-satunya orang yang ia cintai dan takuti, Ed menjadi semakin terisolasi. Ia terjebak dalam dunia fantasinya sendiri yang kelam, di mana obsesinya terhadap kematian, mayat, dan praktik kanibalisme mulai terbentuk. Tanpa kehadiran dominan Augusta, dorongan gelap Ed mulai muncul, menuntunnya pada serangkaian tindakan yang pada akhirnya akan mengguncang dunia, terutama ketika kengerian di dalam rumahnya yang sunyi mulai terungkap.
Setelah kematian ayahnya dan beberapa tahun kemudian ibunya juga meninggal pada tahun 1945, Gen yang sudah berusia parubaya mulai menyendiri dan semakin tenggelam dalam delusinya. Obsesi terhadap ibunya menjadi semakin gelap, dan tanpa kehadiran figur dominan tersebut, Gen mulai terobsesi dengan anatomi manusia dan kematian. Ia kerap menghabiskan waktunya membaca buku tentang eksperimen Nazi, ritual kematian, dan bahkan mengumpulkan artikel tentang pembunuhan serta mayat. Titik balik mengerikan terjadi pada tahun 1957, ketika seorang pemilik toko perangkat keras yang bernama Bernice Woodard hilang. Putra Bernice yang juga seorang deputi sheriff menemukan bukti bahwa Ed Gein adalah orang terakhir yang terlihat bersama ibunya. Polisi kemudian melakukan penggeledahan di rumah Gein, dan apa yang mereka temukan melebihi mimpi buruk terburuk sekalipun. Di dalam rumah Gein, polisi menemukan tumpukan barang-barang buatan sendiri yang mengerikan dari sisa-sisa manusia. Ternyata, Gein selama ini tidak hanya membunuh, tetapi juga menggali kuburan wanita yang ia anggap mirip dengan ibunya. Ia menguliti tubuh mereka dan membuat barang-barang seperti topeng dari kulit manusia, mangkuk dari tengkorak, hingga pakaian yang ia kenakan untuk menjadi ibunya dalam ritual pribadi yang mengerikan. Namun pembunuhan Warden dan Mary Hogan, seorang pemilik bar yang juga hilang bertahun-tahun sebelumnya, hanya sebagian kecil dari kejahatan Gein. Banyak dari mayat yang ditemukan adalah hasil dari penggalian kuburan. Saat diselidiki lebih jauh, Gein mengaku bahwa ia berusaha menciptakan baju manusia dari kulit wanita untuk bisa mengenakan tubuh seperti ibunya, menunjukkan seberapa dalam obsesi dan delusinya terhadap sosok sang ibu. Penangkapan Gein membuat seluruh masyarakat Plainfield terkejut. Selama bertahun-tahun, mereka mengenal Gein sebagai pria pendiam dan agak aneh, tetapi tidak pernah membayangkan skala kebejatan yang ia sembunyikan. Ed Gein dinyatakan tidak waras dan dikirim ke rumah sakit jiwa, di mana ia menghabiskan sisa hidupnya hingga kematiannya pada tahun 1984. Keadaan rumahnya yang penuh dengan benda-benda horor tersebut menghantui publik, membuat Gein bukan hanya seorang pembunuh, tetapi juga simbol kegilaan dan kengerian yang tidak terbayangkan. Demikian kisah Ed Gein, sosok yang mengaburkan batas antara kenyataan dan mimpi buruk. Dari luar ia tampak sebagai pria pendiam dan penyendiri di kota kecil Plainfield. Tapi di balik kehidupan sehari-harinya, ia menyembunyikan banyak kegelapan yang tak terbayangkan. Kengerian dari tindakan Gein tidak hanya mengguncang komunitas kecilnya, tetapi juga mempengaruhi budaya populer, menginspirasi sejumlah karakter horor ikonik yang hingga kini masih menghantui layar lebar. Kisahnya mengajarkan kita betapa sisi tergelap manusia bisa bersembunyi di balik wajah yang tampak biasa, dan bagaimana trauma, isolasi, serta obsesi bisa berkembang menjadi kebrutalan yang mengerikan. Ed Gein bukan hanya pelaku kejahatan, dia adalah simbol bagaimana realitas bisa berubah menjadi lebih menyeramkan dari fiksi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita mengerikan lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada karena kengerian bisa ada di mana saja, bahkan di tempat yang paling tidak terduga.